Ya, udah kita rekam. Jadi ketujuh ini ya, bagaimana pemerintah itu membuat undang-undang ya bersama dengan DPR dalam menekan laju pertumbuhan korupsi. Ya. Jadi sebagaimana pertemuan ke-6 kemarin itu ya bagaimana pemerintah berupaya dengan action-actionnya di lapangan itu mengharapkan akan dapat menekan korupsi. Dan bukan itu saja pemerintah berusaha secara masif. Ya, pemerintah juga berusaha untuk menjerat orang-orang yang korupsi tadi dengan undang-undang. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa KPK itu ya di samping dia represif ya represif itu adalah menyeret orang-orang yang melanggar hukum dan merugikan negara. Ya juga KPK itu mempunyai tugas dalam korupsi ini adalah pencegahan korupsi. Ya, pencegahan korupsi ini dimulai dengan pendidikan di perguruan tinggi dan akhirnya nanti korupsi ini ya juga akan dimasukkan kurikulum sampai ke PAUD, pendidikan anak usia dini. Ya, itulah rencananya dalam jangka panjang pemerintah menugaskan dalam hal ini KPK untuk membuat suatu jaringan ya agar memasukkan materi-materi anti korupsi ini sampai ke PAUD. Ya. Jadi inilah kita ini mungkin baru juga kita mengadopsi pendidikan anti korupsi ini dan mungkin ya juga tahun-tahun akan datang ya juga akan diminimize ya karena menurut kajian di universitas ya bahwa anti korupsi ini juga menambah beban SKS. Ya, jadi sekarang ini kan SKS-nya 2. Ya, nanti bisa saja dikaji nanti yang akan datang ya mata kuliah anti korupsi ini yang 0 SKS, tetapi wajib diambil ya oleh mahasiswa. Ya, jadi nilainya 0 SKS, tapi wajib diambil ya sebagai mata kuliah dasar. Ya, jadi saat ini masih kita mengadopsi 2 SKS. Jadi masih banyak perubahan-perubahan dalam pembelajaran mata kuliah anti korupsi ini. Ya, di suatu sisi para ahli juga mengatakan mata kuliah anti korupsi ini menambah beban ya mahasiswa. Ya, bertambah banyak SKS-nya. Ya, kalau sekarang ini 144 ya banyak SKS dasar itu yang harus diampu oleh mahasiswa. Ya, jadi jangka panjangnya kenapa nggak diperkuat saja? Ya, diperkuat saja. Misalnya kita ini klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Ya, jadi kenapa tidak diperkuat saja klaster-klaster itu? Ya, misalnya dalam klaster 1 itu akan menjadikan lulusan manajemen dengan klaster 1 itu kan ya, seorang akademisi, seorang peneliti, ya, yang nantinya bisa jadi dosen, ya. Tetapi dalam hal ini kenapa nggak diperkuat saja, ya, kompetensinya di bidang itu? Ya, itu masih kajian-kajian. Dan yang kedua, klaster 2 itu kan manajer-manajer handal. Ya, bagaimana manajer-manajer itu melek teknologi, ya, bagaimana manajer-manajer itu dengan leadership yang tinggi, ya, kemudian bagaimana manajer-manajer itu ya dipaksa untuk mempunyai high skill yang tinggi. Ya, jadi kenapa tidak diperkuat di situ saja, dihilangkan saja mata kuliah yang menjadi beban oleh mahasiswa.
Yang ketiga, ya itu kan ada klaster ketiga itu yang akan mendidik menjadi karyawan-karyawan tangguh, ya dengan tipe karyawan seperti yang pernah saya utarakan itu, tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan diharapkan nanti karyawan-karyawan tamatan manajemen Pancabudi ini menjadi karyawan-karyawan tangguh. Ya, itu dia apanya. Jadi kita lihatlah nanti ya bagaimana kajian-kajian akademiknya ya masuk mana mata kuliah anti korupsi ini. Jadi yang jelas anak bapak semua ya bagaimana peran pemerintah tadi ya dengan kebijakan-kebijakannya membuat ya undang-undang bersama dengan DPR. Ya seperti yang kita ketahui juga DPR mensahkan undang-undang yang dibuat pemerintah dan dibahas antara pemerintah dan DPR ya kalau ada suatu undang-undang ya baik itu nanti atas inisiatif DPR ataupun inisiatif dari pemerintah membuat suatu undang-undang, maka akan duduk bersama antara pemerintah dan presiden ataupun pembantu-pembantunya dalam membahas undang-undang. Ya. Jadi undang-undang yang terakhir undang-undang korupsi ini adalah undang-undang nomor 20 tahun 2019. Ya. Jadi undang-undang inilah yang buat malapetaka. Ya. Jadi begitu undang-undang ini ya dibahas dan disahkan oleh DPR, maka itulah banyak pro dan kontra. Ya, banyak undang-undang tadi yang dikatakan orang melemahkan. Ya, melemahkan dari KPK sendiri. Ya, banyak pasal-pasal dari undang-undang tersebut ya mengkebiri ya kewenangan-kewenangan KPK. Jadi dalam undang-undang yang baru ini ya itu adalah peran dari DPR dan pemerintah. Ya, jadi kalau kita melihat ke belakang sedikit. Ya, jadi undang-undang yang dibuat ini kan mempunyai kepentingan. Ya, bagaimana selama ini kita lihat ya partai-partai politik itu terjerat dari korupsi. Ya, bagaimana KPK itu banyak OTT itu ya orang-orang partai politik. Ya, wali kota, bupati, gubernur, itu kan orang-orang politik semua. Ya. Sehingga mereka menganggap ini suatu undang-undang yang harus jangan terlalu kuat ya menjerat kita semua. Ya, jadi istilahnya kita yang buat ya digunakan untuk kita. Ya, itulah yang bergejolak di anggota DPR sana. Jadi ibaratnya senjata makan tuan. Ya, mulailah terjadi gerilya politik ya sehingga sekarang ini KPK ya bisa kita lihat ada dewan pengawas ya. Dulu kan nggak ada dewan pengawasnya, sekarang harus dewan pengawas. Kemudian penyadapan itu, kalau dulu segampang itu KPK menyadap ya orang-orang yang dicurigai, ya sekarang tidak leluasa lagi. Ya, dia menyadap tersebut karena harus persetujuan dari dewan pengawas. Jadi OTT itu pun tidak dulu kan rame ya sekarang terbataslah kalau disetujui dewan pengawas maka bisa di OTT, tapi kalau tidak disetujui ya tidak juga bisa. Ya, jadi begitulah bagaimana tarik ulur dalam membuat undang-undang dari KPK ini. Ya, untuk jelasnya, mari kita lihat slide sebagai berikut. Ya. Jadi inilah pertemuan kita yang 7 tadi ya. Jadi
sejarah peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi. Itu dimulai dari tahun dulu, dari tahun 60-an sudah dibuat. Ya, tahun 60, kemudian tahun 98, ya, tahun 99, ya, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ya, jadi sudah zaman dulu. Ya, jadi zaman dulu itu sudah tahun 60-an itu sudah dibuat undang-undangnya. Tetapi karena banyaknya kepentingan-kepentingan di situ, ya bisa dikatakan setiap tahun ya direvisi undang-undangnya ya sesuai dengan kepentingan masing-masing. Dan undang-undang ini juga ya nanti kalau terpilih lagi presiden yang baru, pemerintah yang baru, ya dengan DPR yang baru mungkin saja dirombak lagi ya undang-undang ini. Ya nggak perlu ada pengawas, dewan pengawas di KPK. Ya KPK berhak ya melaksanakan apa saja. Nah seperti itu misalnya. Ataupun anggota DPR yang terpilih nanti 2024 nanti ya berpendapat bahwa KPK itu harus dibubarkan. Ya penegak hukum yang lain sudah berjalan ya dengan baik sehingga KPK tidak perlu lagi ada. Nah, hal-hal seperti itulah ya yang akan mungkin terjadi ya untuk akan datang. Ya, bisa kita lihat sekarang dengan undang-undang yang terbaru itu saja sudah menggerogoti ya kewenangan-kewenangan yang ada di KPK. Ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, ya, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Ya. Jadi tindak pidana korupsi ini kalau kita lihat ya diatur di dalam 12 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Itu menyatakan korupsi itu terdiri dari 7 macam perbuatan utama. Ya, apabila dijabarkan lebih rinci menjadi 30 bentuk perbuatan korupsi. Ya, hanya 2 dari 12 pasal dalam undang-undang tersebut yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan atau kerugian perekonomian negara. Nah, jadi yang 7 tadi, yang 30 tadi setelah disimpulkan ya menjadi 7 perbuatan utama korupsi, itu yang pertama ya merugikan keuangan negara, ya suap menyuap, kemudian penggelapan dalam jabatan, pemerasan atau paksaan yang mengeluarkan uang, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, kemudian gratifikasi. Ya. Jadi subjek hukum tindak pidana korupsi, ya, di subjek hukumnya siapa? Ya. Jadi subjek hukumnya itu adalah ya pegawai negeri atau ASN. Ya. Jadi setiap orang yang meliputi orang perseorangan siapa saja, setiap orang pribadi atau kodrati, ya, korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang penanganan perkara korupsi oleh korporasi. 2. Siapa yang dinamakan pegawai negeri ya, atau ASN? Ya, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian, sekarang Undang-Undang ASN, ya, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP, orang yang menerima gaji dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji upah dari suatu koperasi yang menerima bantuan dari keuangan negara. Kemudian orang yang menerima gaji atau upah korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Ya. Jadi penyelenggara negara itu siapa? Ya.
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99, penyelenggara negara meliputi ya pejabat negara pada lembaga tinggi negara ya yang terdiri dari menteri, gubernur, hakim, ya pejabat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kalau dalam KUHP ya yang dikatakan di atas tadi ya bahwa pasal 92 ayat 1 itu yang disebut pejabat termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembentuk undang-undang badan pemerintah atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah. Begitu juga semua anggota dewan dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan timur asing yang menjalankan kekuasaan yang sah. Beberapa contoh rumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya. Pasal 2 ayat 1, ya, setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ya, ancaman pidananya 4 sampai 20 tahun penjara atau denda 200 juta sampai 1 miliar. Pasal 2 ayat 2. Apabila dilakukan di dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan, yaitu apabila pelanggaran terhadap ayat 1 dilakukan terhadap dana penanggulangan keadaan bencana ya, alam nasional, dana penanggulangan keadaan darurat atau bahaya militer, dana penanggulangan kerusuhan sosial yang meluas, dan penanggulangan krisis ekonomi atau moneter. Ya, atau mengulangi kejahatan korupsi atau residivis, ya. Penjelasan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ya. Pasal 3, ya, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau koperasi, ya, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau keekonomian negara. Ancaman pidananya 1 sampai 20 tahun penjara, denda 50 juta sampai 1 miliar. Pasal 12 huruf F, pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lain atau kepada kas umum setelah mereka itu mempunyai utang kepadanya padahal diketahui bukan utang. Ya. Ya, pasal 12B ayat 1. Setiap gratifikasi ya kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap ya, apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ya. Apa itu gratifikasi? Ya, dasar pemikirannya adalah tidak sepantasnya pegawai negeri, pejabat publik menerima pemberian atas layanan yang mereka berikan. Seorang tidak berhak meminta dan mendapat sesuatu melebihi hak sekedar ia melaksanakan tugas sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Ya, jadi itulah ya mengenai bagaimana pemerintah itu ya
juga berusaha ya membuat undang-undang. Ya, undang-undang tadilah ini yang akhirnya dapat menjerat atau menyeret pelaku-pelaku korupsi tadi. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat yang kemarin itu, ya, yang pertemuan kelima keenam itu mengatakan ya ketidakmampuan ya hukum ya tumpul ke atas ya tajam ke bawah ya hakim-hakim kita tidak konsisten menjatuhkan hukuman-hukuman kepada koruptor-koruptor dan hukum-hukum kita juga tidak membuat jera ya kepada mereka-mereka yang sudah terkena dan itu juga berdampak kepada yang lain-lain sehingga dengan seenaknya mereka membuat ya mencari celah-celah untuk korupsi dan ini tidak akan berhenti undang-undang ini terus berjalan ya sudah berapa tadi undang-undang yang mengatur tentang korupsi tadi ya dari zaman feodal dulu pun sampai sekarang ya undang-undang terus berganti silih berganti sesuai dengan kemauan dari pemerintah yang terpilih dan DPR yang terpilih. Dan mereka itulah yang membahas undang-undang. Jadi kalau kita pikir sekarang ini ya bagaimana mau undang-undang itu dibuat untuk membuat jera dari para koruptor tadi. Ya, sedangkan undang-undang tadi ya yang paling banyak yang kena adalah mereka-mereka juga, ya orang-orang partai politik juga. Ya. Jadi susah juga kita mengatakan bahwa undang-undang ini efektif membuat jera dari para koruptor. Yang membuat undang-undang kelompok-kelompoknya, ya, yang melakukan pelanggaran undang-undang juga kelompok-kelompoknya. Ya, jadi apakah itu membuat undang-undang tadi dengan keseimbangan equilibrium? Ya, itulah kita lihat bersama-sama. Tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya tentang pelemahan yang dibuat oleh anggota DPR tadi untuk mengamankan ya teman-temannya, kelompok-kelompoknya ya dalam korupsi tadi. Sekarang kita lihat ya, sekarang ini kita lihat ya banyak sudah ditangkapi. Yang terakhir ini 5 orang dari Golkar semua. Ya, dari Golkar semua, ada Aziz Samsudin, ada Alex Nurdin, ada anaknya Dodi Alex Nurdin, ada lagi yang dari Lampung, banyak. Itu dari anggota kelompok-kelompok dari Golkar semua yang kena. Dan yang membuat undang-undang ini adalah anggota-anggota DPR dari Golkar juga di DPR sana. Nah, itulah dia bagaimana mereka ya memperingan undang-undang tadi ya jangan sampai undang-undang itu menjatuhkan mereka sendiri. Nah itulah anak bapak ya materi kita pada malam ini ya mengenai tindak pidana korupsi ya dengan undang-undang ya. Oke silakan yang ingin bertanya kita berdiskusi. Ayo Petrix, ya saya kenal sama Petrix ini ya kan, Petrix Leo Manurung, iya. Ayo Petrix, tanya. Apa kira-kira Petrix yang mau ditanyakan? Ya soundnya dihidupkan dulu soundnya. Ini Pak mau nanya bentuk gratifikasi itu hal yang paling kecil pun bisa dikatakan gratifikasi Pak ya? Terima kasih Patrick. Jadi sebenarnya ya gratifikasi itulah ya suatu perbuatan dari 7 perbuatan tadi gratifikasi inilah yang pertama. Ya, walaupun dia secara kecil dilaksanakan, ya itu juga termasuk gratifikasi ya yang diterima oleh pegawai negeri tadi atau ASN. Ya, nggak usah kan itu yang sudah diterimanya, yang menjadi janjikannya saja, ya itu sudah kena. Ya, yang menjanjikan, Pak, nanti kalau misalnya saya dapat proyek, ya Bapak bisa atur pemenangnya saya, ya nanti saya berikan Pak. Itu baru nanti, belum diberikan loh uangnya, baru nanti. Ya, itu pun sudah kena.
apalagi yang benar-benar diberikan, ya itu sudah pasti kena. Ya sampai ke bawahnya juga gratifikasi, ya pemerasan, ya suap, itu semua sampai ke bawah. Ya, jadi gratifikasi ini ya imbalan terhadap pelayanan yang diberikan oleh ASN. Jadi kan ruang lingkupnya kalau yang kecil-kecil ini kan adalah wewenang dari polisi, wewenang dari kejaksaan, ya wewenang dari kehakiman. Tapi kalau 1 miliar ke atas itu baru wewenang KPK. Ya, umumnya KPK itu menangkap OTT itu yang mempunyai kerugian negara 1 miliar ke atas. Ya, kalaupun dia kurang 1 miliar ke bawah, tetapi yang dikorupsinya itu mempunyai dampak yang masif. Ya, dampak yang masif ya untuk terjadinya korupsi-korupsi yang lain. Ya, kalau kita lihat OTT KPK itu kan masih ada yang di bawah 1 miliar. Ya, tetapi dampaknya secara masif ya itu akan membuat ketidakstabilan dari suatu daerah tersebut. Jadi intinya Patrick ya walaupun kecil ya termasuk gratifikasi, tetapi bukan wewenang KPK. Ya, masih ada wewenang dari polisi, masih ada wewenang dari kejaksaan, ya, wewenang dari kehakiman, ya, dan sebagainya. Oke, terima kasih Patrick. Yang lain lagi? Yang perempuan, tadi laki-laki, yang perempuan sekarang. Ya, Utari, ayo nanya Utari. Utari Sagita. Pak, mau nanya, kenapa gaji anggota DPR itu besar-besar kali, Pak? Lain gaji pokok, lain tunjangan ini itu per tahunnya, Pak. Iya, jadi sebenarnya ya, itu kan udah gaji itu ya. Kenapa besar-besar sekali? Ya, sekarang gini seperti yang saya katakan tadi, ya gaji mereka itu kan dibuat suatu undang-undangnya, bahwa undang-undang peraturan undang-undangnya gaji DPR itu sekian. Yang membahas mereka, ya pasti mereka menaikkan, pasti mereka tidak fair lagi dalam membahas itu. Ya sama juga dari membahas undang-undang tentang korupsi, ya tidak fair lagi mereka. Ya kalau misalnya pemerintah tidak menyetujuinya, maka pemerintah akan diboikot. Ya sepanjang pemerintah dapat memenuhinya, maka pemerintah pun memberikannya untuk kestabilan politik. Jadi nggak bisa dikatakan kita ajalah di situ Utari. Ya kita yang membuat undang-undangnya. Apakah mau kita gaji kita kecil? Ya mungkin ya enggak juga, karena kita belum memiliki pribadi-pribadi yang berintegritas. Kita belum mempunyai 9 nilai pribadi tadi. Ya tidak peduli sama orang. Ya, kita hidup mewah. Ya, sehingga semua kita ukur dengan materi. Ya, itulah pribadi-pribadi yang berintegritas tadi kalau kita kaitkan ke sana. Oke, terima kasih Utari. Yang laki-laki lagi, satu lagi. Ya, Farhan, ayo Farhan. Atau si Madi. Madi, ayo. Belum ada pertanyaan, Pak. Nanya aja, yang penting nanya, ya kan apa aja boleh kok. Orang nggak bayar, free kok. Kalau bayar, iyalah, ya kan. Nah, ayo Farhan aja Farhan. Ya Pak, halo. Iya. Ya Pak, jadi gini Pak, kalau misalnya lah Pak, kita ada di dalam lingkup orang itulah Pak. Terus atasan kita memberikan, ya pasti dia, misalnya kita ketahui lah dia korupsi, dia kan nggak semena-mena dia megang duitnya itu Pak. Dia pasti membagi-bagikannya kepada bawahannya juga. Lantas kita itu bagaimana Pak, posisi kita itu Pak? Ya. Apakah kita harus melapor atau enggak gitu Pak? Ya, terima kasih Farhan. Jadi kita anggaplah ya, kita anggap ini kita pegawai ASN di BUMN ya ataupun di PNS ya kita istilahnya
pemerintah lah. Ya, jadi kita tahu atasan kita itu korupsi. Ya, dibagi-bagikannya sama kita. Ya, bagaimana kita? Ya, jadi kalau diusut tuntas ya kita kena, Farhan. Ya, kita kena. Yang pertama, kita harus menolak ya secara baik-baik, secara sopan, secara etika, kita menolak uang tadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun tidak bisa dielakkan ya dilaporkan itu. Ya, dilaporkan uang itu ya maksimal 1 bulan setelah penerimaan. Ya, bila terjadi apa-apa, ya bila terjadi atasan kita tadi terseret hukum, maka kita lepas. Ya, kita lepas. Jadi kita nggak perlu membuat ribut-ribut kita. Ini korupsi mau dikasihnya aku, nggak usah. Ya, secara santun Pak, udah saya hidup sederhana. Ya, saya memang butuh uang, tapi saya tidak memandang secara materi semua. Saya cukup dengan kesederhanaan saja, dengan sopan, dengan santun kita beri penjelasannya. Mudah-mudahan dengan sikap kamu yang seperti ini, ya mudah-mudahan sekali dua kali mungkin atasan kamu akan terpanggil, ya akan terpanggil untuk menghentikan korupsinya. Ya begitu ya Farhan ya. Oke, terima kasih anak-bapak semua. Ya. Pak Geti mau tanya Pak. Ayo Geti, iya. Pak mau nanya ini, kenapa yang orang korupsi ini nggak dihukumnya tembak mati, sedangkan narkoba ada yang hukumnya ditembak mati gitu Pak? Iya. Oh mak, ngeri kali Pak, tembak mati. Wah, ngeri ini kan. Iya, jadi sebenarnya. Hai Kak Guti, jangan gitu Kak. Iya. Kisos kan nanya makanya. Iya bener Kak, gas Kak, tembak terus Kak. Jadi sebenarnya kita belum ada korupsi ini ya dihukum mati ya. Itu sudah tadi itu kan ada slide-nya ya, bisa dihukum mati apabila mengkorupsi keadaan darurat ya. Mengkorupsi keadaan bencana, ini kan bencana ya. Kemarin itu ada menteri kita, menteri sosial ya, seharusnya ditembak mati ya. Tapi itulah pertama banyak yang harus dihadapi kalau kita selain narkoba ini harus membuat hukuman tembak mati, dan itu mempunyai hak asasi manusia ya. Jadi itulah seperti yang saya jelaskan juga ya, kita ini negara berkembang, negara miskin, dan itu adalah konsep-konsep hak asasi manusia itu adalah negara-negara maju ya. Jadi model-model hak asasi manusia itu dipaksakanlah kita negara berkembang ini untuk mengadopsinya. Ya, jangan sembarangan tembak mati, nggak boleh. Itu masuk HAM, kata negara-negara maju, Amerika. Jadi kalau kita bilang, biar aja ini negara-negara kami kok, ya kok diurusin, boleh, ya nggak apa-apa, uruslah negara kalian. Diboikot kita, boikot ekonomi, ya semua kita diboikot. Apa mau kita buat? Ya, minyak kita nggak laku, sawit kita nggak laku, kemana mau kita jual? Makanya kita mengadopsi model-model hak asasi manusia dari negara-negara maju. Makanya kita jangan mau jadi negara miskin. Ya, kalau kita menjadi negara superpower, ya semua negara-negara yang miskin-miskin bisa kita tindas. Bisa kita berikan model-model yang kita buat ya untuk menjatuhkan lebih parah negara-negara miskin tadi. Ya, jadi inilah tertumpu kepada kalian semua. Ya, tertumpu kepada generasi-generasi milenial, generasi-generasi Z. Ya, yang mengangkat ya menjadi negara superpower kita. Kapan terjadi? Katanya tahun 2033 Indonesia sejahtera. Ya, mudah-mudahan kalianlah di pundak kalianlah ini mensejahterakan Indonesia ini. Ya. Kalau kita sejahtera tadi kan berarti perekonomian kita kan akan tumbuh cepat. Laju pertumbuhan ekonomi akan 2 digit. Ya, kalau misalnya pertumbuhan ekonomi 2 digit itu sudah menyaingi Cina. Ya, kita sudah menyaingi Jepang, Korea dan sebagainya. Dan itulah yang di model-model yang di negara maju itu tidak bisa mengintimidasi negara-negara kita.
Jadi panjang ceritanya kalau kita membuat hukuman mati. Tapi kalau narkoba, negara-negara maju tadi setuju dia, ayo apa negara apa. Tapi kalau korupsi ini mereka tidak setuju, itu melanggar hak asasi manusia. Nah, itulah yang apa. Jadi bagaimana seorang hakim tadi tidak sampai menjatuhkan hukuman mati. Ya, tapi kebalikannya, ya hukuman mati tidak dilaksanakan, tapi hukumannya direndah-rendahkan, kemudian didiskon lagi. Ya, itulah tantangan kita ke depan. Ya, bagaimana merombak hukum-hukum tadi menjadi efek jerah ya bagi kaum-kaum yang busuk-busuk tadi, ya, pelakor-pelakor tadi, ya, untuk mengeruk keuangan rakyat kita, untuk mengeruk uang-uang kita. Ya, 40% banyak loh dari APBN setiap tahunnya bocor. Iya, itu kalau dibeli seperti saya katakan kemarin-kemarin tuh, kita beli kerupuk bulat itu, kerupuk putih itu tebar ke Singapura, tenggelam itu. Singapura itu 40%. Megap-megap itu Singapura, apalagi Malaysia. Ya, jangan leceh-leceh saja Malaysia sana, ya kan? Bisa kita hantam Malaysia tadi beli kerupuk. Ya, 40% dana APBN. Ya, yang bocor setiap tahunnya. Oke, terima kasih anak Bapak semua. Kita tutup pembelajaran yang ke-7 ini. Sampai jumpa kita pembelajaran ke-8, ujian tengah semester. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya, dan selamat malam pada semua anak dan bapak. Malam, Pak.